Selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Pagi ini firman Tuhan melawan kita dari kitab Bilangan pasal 26. Di Bilangan pasal 26, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kisah sensus kedua bangsa Israel yang dilakukan di dataran Moab, yaitu menjelang akhir perjalanan mereka di padang gurun. Sekilas kisah ini mungkin tampak seperti data statistik sederhana. Namun, di balik angka-angka tersebut, terkandung prinsip-prinsip rohani yang kaya dan relevan bagi kita bagi saat ini. Sensus ini dilakukan sekitar 38 tahun setelah sensus pertama di Sinai. Di Sinai adalah sensus pertama ketika umat ini baru keluar dari Mesir. Generasi yang keluar dari Mesir telah meninggal di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Bangsa Israel sekarang terdiri dari generasi baru yang siap untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, melalui sensus ini firman Tuhan memberikan beberapa prinsip rohani penting bagi kita. Yang pertama, pentingnya regenerasi dan pembaruan. Generasi baru bangsa Israel melambangkan awal yang baru, sebuah kesempatan untuk memulai kembali dengan hubungan yang lebih baik dengan Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu memberikan kesempatan bagi pemulihan dan pembaruan dalam hidup kita. Yang kedua, penghitungan dan persiapan. Sensus ini menunjukkan bahwa Allah menghitung umatnya dan memiliki rencana yang spesifik untuk mereka. Dia mempersiapkan generasi baru untuk memasuki tanah perjanjian yang melambangkan pemenuhan tujuan dan janjinya. Sedangkan yang ketiga, pentingnya kepemimpinan yang berkelanjutan. Yosua dan Kaleb, dua pemimpin yang setia dari generasi sebelumnya, masih hidup dan menjadi bagian dari generasi baru. Kepemimpinan yang berkelanjutan dan berlandaskan hikmat penting untuk menjaga kesinambungan iman dan nilai-nilai rohani. Yang keempat, pengharapan dan masa depan. Sensus ini menandakan akhir dari pengembaraan di padang gurun dan awal dari kehidupan baru di tanah perjanjian. Hal ini memberikan gambaran tentang pengharapan dan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Israel dan bagi semua umat Tuhan. Dan sebagai penerapan kepada kita, kitab Bilangan mengajarkan kepada kita yang pertama, teruslah mencari pembaharuan rohani. Kita perlu senantiasa memperbarui hubungan kita dengan Allah melalui pertobatan, doa, dan pembacaan Alkitab, serta persekutuan dengan umatnya. Percayalah pada rencana Allah. Allah memiliki rencana yang baik dan penuh kasih dan untuk hidup kita, meskipun kita mungkin tidak selalu memahaminya. Mungkin kita merasa hidup kita telah dibawa berputar oleh Tuhan dari tujuan yang sebenarnya. Tapi percayalah, Dia akan tetap membawa kita pada tujuannya yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Yang ketiga, hormati dan pelajari pemimpin rohani yang bijaksana. Pembimbingan dan hikmat mereka dapat membantu kita dalam perjalanan iman kita. Jangan sekali-kali merendahkan pemimpin rohani saudara yang telah membimbing saudara dalam iman. Hiduplah dengan penuh pengharapan. Allah selalu menyertai kita dan memiliki masa depan yang penuh berkat bagi umatnya. Dia adalah yang setia berjanji dan Dia juga adalah berkuasa menggenapi janjinya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Sebagaimana Engkau berjanji akan membawa masuk umat-Mu ke tanah perjanjian. Kau juga berjanji kepada kami memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Kami percaya, kami akan memasuki kehidupan yang berkelimpahan tersebut. Di dalam kasih karunia dan kuasa-Mu, yang tidak pernah gagal untuk melaksanakan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.